Nisa dari kelas Pendidikan Biologi 6C UIN Wali Songo, Semarang. Nah, video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah aplikasi perangkat lunak pendidikan biologi. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sel syaraf. Berikut merupakan penjelasannya, simak baik-baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan materi yang sangat spesial, yaitu pada video ke-10 dari channel ini akan menjelaskan mengenai sel saraf atau neuron. Nah, seperti yang kita ketahui, neuron merupakan sel yang dapat mengantarkan impuls listrik ke seluruh tubuh. Nah, otak kita ini terdiri dari 86 miliar sel syaraf yang bekerja sama dalam menerima dan menghantarkan impuls dari otak ke seluruh tubuh. Namun, bagaimana sih cara kerjanya? Ada yang tahu? Nah, untuk mengetahui prosesnya, maka kita akan belajar mengenai neuron atau sel syaraf. Pertama-tama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Nah, pada struktur yang pertama ada yang dinamakan akson, yaitu struktur yang bertanggung jawab dalam transmisi impuls dari satu sel syaraf menuju satu syaraf yang lainnya yang berujung pada target akhir berupa organ maupun otot. Kemudian struktur yang selanjutnya yaitu ada dendrit, yaitu struktur yang bertanggung jawab dalam menerima sel dari sel lainnya yang berupa organ maupun otot maupun otak. Nah, impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, yaitu suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel syaraf tersebut. Nah, selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur lain bernama selubung mielin, yaitu membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak sih, konduksi listrik di tubuh kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai selubung mielin. Baik, kita sudah mengetahui struktur dari sel syaraf. Namun, bagaimana sih cara bekerja transmisi impulsnya? Bagaimana cara kita menyuruh otak kita untuk menggerakkan jempol kita misalnya? Nah, pada awalnya otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Dalam sel syaraf ada beberapa kabel. Nah, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, yang kemudian diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Nah, di beberapa neuron atau sel syaraf pertama ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, yaitu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Nah, di sini listrik akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Sampai akhirnya sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Akhirnya si jempol akan bergerak. Berdasarkan proses inilah lahirlah neuron. Nah, bagaimana video penjelasan tadi itu merupakan video yang menarik dan sangat mudah dipahami, bukan? Nah, berdasarkan video tadi juga kita dapat menyimpulkan bahwa sel saraf itu merupakan sel yang dapat menghantarkan impuls listrik ke seluruh tubuh. Nah, dalam sel saraf itu ada berbagai macam struktur. Yang pertama ada akson dan dendrit. Nah, akson itu bertanggung jawab atas transmisi impuls dari satu sel ke sel lainnya. Sedangkan dendrit itu bertanggung jawab atas menerima impuls dari satu sel ke yang lainnya. Nah, demikian penjelasan dari saya. Untuk video-video pembelajaran selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar saya lebih semangat dalam membuat konten-konten lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.